Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning, good evening, and good night. Welcome to my video. In this occasion, I will share about days and months in English. On the previous meeting, we've learned about how to read the clock and how to read dates with cardinal and ordinal numbers. I hope you still remember those materials ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai cara membaca jam dan cara membaca tanggal. Masih ingatkah cara membaca angka kardinal dan ordinal? Ya, saya harap kalian masih mengingat bagaimana cara membacanya ya. And today we will learn about how to read about days and months, but in English. But before we begin the lesson, I want you to take a look of these videos. And now, we will start with the first video. As you can see on the picture of the video preview, that's about how to read the days. After you watch this video, you will know how to pronounce the days of the week in English. So, please watch and listen well to the video and don't forget to take the notes about that video. You can sing along with the video while remembering how to pronounce that all. So, now you can pause my video and click the link number 1. Jadi, sekarang kalian bisa mempause video ini dan mengklik link nomor 1 mengenai days in a week. Start with the first video. You can click the link on the description box below. Happy watching! Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Jadi bagaimana? Sudah mengerti kan bagaimana cara membaca days in a week but in English? Coba mari kita ulas kembali mengenai how to read days in a week. Mari kita mulai dari hari Senin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and last, Sunday. Okay? You can repeat after me. Okay, once again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, good job everyone. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, kalian harus tahu bahwa orang-orang biasanya bekerja dari hari Senin hingga hari Jumat. Sementara hari Sabtu dan Minggu adalah weekend, di mana orang-orang biasanya libur bekerja. Jadi, Senin hingga Jumat adalah workday, sementara Sabtu dan Minggu adalah weekend. Hal ini perlu diingat ya adik-adik. Nah, setelah kita belajar mengenai days in a week in English, now you will learn about how to read months in a year. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan bahwa ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, bagaimana sih cara menyebutkan bulan-bulan tersebut dalam bahasa Inggris? Untuk mengetahui hal tersebut, kalian bisa menonton video berikut ini. Nah, untuk menonton video tersebut, kalian bisa mengklik link nomor 2. Ingat ya adik-adik, klik number 2, nomor 2. And don't forget to take the notes of this video ya. Please remember how to pronounce that all. You can sing along with this video. Happy watching! Nah, bagaimana video yang barusan kalian tonton? Sudah tahu kan cara membaca nama bulan dalam bahasa Inggris? Coba kita ulas lagi dan mari kita sebutkan bersama. Mulai dari bulan Januari. The first month is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and last is December. Okay, you can repeat after me. Okay, repeat after me. January,
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good job everybody. Nice try. Jadi, dalam kedua video tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ada 7 hari dalam 1 minggu dan ada 12 bulan dalam 1 tahun ya. Oke, setelah kalian belajar mengenai hari dan bulan, kalian akan belajar mengenai preposisi dalam penyebutan waktu. Nah, preposition at biasa dipakai untuk menyebutkan waktu yang lebih rinci atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan precise time. Berikut beberapa contoh kalimat penerapan preposition at. Yang pertama, precise time dalam penyebutan jam. Misalnya, at 3 o'clock, at 10:30, dan lain-lain. Intinya, penyebutan waktu yang jamnya telah diketahui secara rinci ya. Adik-adik bisa menggunakan preposition at. Contoh kalimatnya, we will meet at 3 o'clock ya. Jadi di sini kita pakai at. Yang kedua, kita bisa pakai at dalam penyebutan waktu dalam 1 hari. Misalnya, at noon, at dinner time, bedtime, sunrise, sunset, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, the shop closes at midnight. Toko itu tutup pada malam hari ya. Jadi penggunaan at itu pada ya, artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pada. Nah, selanjutnya precise time dalam at the moment atau dalam momen-momen tertentu. Misalnya pada kali ini, minggu depan, bulan depan, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan present, at the same time, at weekend, at past weekend, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, he's not home at present. Dia tidak di rumah sekarang ini. Nah, yang ketiga adalah precise time dalam waktu makan. Misalnya, lunch time, breakfast, dinner, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah Jane went home at lunchtime. Jane pulang ke rumah pada waktu makan siang. Selanjutnya ada preposition in. Nah, in itu sama saja, artinya pada ya. Preposition in biasa digunakan untuk menunjukkan yang pertama, kalian bisa nih menggunakan in dalam menunjukkan bagian waktu dalam hari. For example, in the morning, in the afternoon, in the night, in the evening, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bisa dipakai untuk penyebutan bulan. Contohnya, in May, in June, in August, dan lain-lain. Yang ketiga nih, ada penyebutan musim. Kalian juga bisa menyebutkan bisa menyebutkan musim menggunakan preposition in. Contohnya ya, in the summer, in winter, in autumn, dan lain-lain. Selanjutnya ada dalam penyebutan tahun. Untuk menyebutkan tahun, kalian bisa menggunakan preposition atau awalan in. Contohnya, in 1 month, in 1 year, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada preposition on. On ini bisa digunakan jika adik-adik ingin menunjukkan hari, tanggal, dan hari-hari tertentu atau hari raya. Kita mulai dari yang pertama, dari penyebutan hari.
Dalam penyebutan hari, misalnya ya, jika kalian ingin memberitahu teman kalian, misal, kapan sih kalian akan pergi ke sekolah? I go to school on Monday. Nah, contoh kalimatnya yang tertera, kalian bisa lihat di situ bahwa ada kalimat, do you work on Mondays? Apakah kamu bekerja pada hari Senin? On itu artinya Oke. Jadi on itu bisa digunakan untuk menunjukkan pada. Jadi pada waktu itu. Apakah kamu bekerja? Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyebutan preposition on dalam tanggal. Contohnya on 6th March, on 25th December, dan lain-lain. Contoh kalimatnya nih, I was born on 28th January 1996. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Kalian bisa menggunakan preposition on untuk menyebutkan hari-hari raya atau hari-hari besar ataupun hari-hari libur. Contohnya pada hari Lebaran, hari Natal, dan lain-lain. Contohnya ya, kalian bisa bertanya seperti, where will you be on New Year's Day? Kapan sih kamu akan berada pada tahun baru? Nah, tahun baru kan hari libur besar ya adik-adik. Jadi kalian bisa menggunakan on. Intinya, kalau kalian menjumpai bahwa ada hari libur, hari-hari besar atau hari-hari penting tertentu, kalian bisa menggunakan on. Oke? Sudah paham semuanya? Oke, good job. Saya harap kalian bisa memahami seluruh materi pada kali ini. Nah, adik-adik, ada sedikit pengetahuan nih untuk kalian. Jadi, ada beberapa aturan penulisan tanggal. Aturan yang pertama, menggunakan aturan penulisan bilangan bertingkat. Ya, masih ingat pertemuan kemarin? Kalian belajar tentang first, second, third, fourth, dan lain-lain. Itu semua adalah bilangan bertingkat ya. Sebagai contoh, 7th of August 2030. Ya, jadi tanggal ke-7 bulan Agustus 2013. Contoh lagi, ada 1st of January 2014. Tanggal pertama dari bulan Januari tahun 2014. Nah, selanjutnya ada nih yang menggunakan aturan penulisan angka. Dalam aturan penulisan angka ini ada dua format yang biasa digunakan ya adik-adik. Biasanya orang-orang menggunakan format American dan British. Sekarang mulai dari American dulu. Nah, biasanya kalau seseorang menggunakan format American, mereka itu meletakkan bulan pada urutan pertama. Nah, kan kalau adik-adik biasanya ya meletakkan tanggal dulu, bulan, lalu tahun. Bukan begitu? Nah, tetapi yang format Amerika sedikit berbeda nih adik-adik. Jadi kalian harus menaruh tanggal dulu, bulan dulu, baru tanggal, setelah itu diikuti dengan tahun ya. Contohnya ya yang di yang di American format itu ada October 9th 2013. Jadi Oktober tanggal ke-9 2013. Ingat, format Amerika itu kalian harus menulis bulannya dulu, bukan tanggal dulu. Nah, selanjutnya ada format British. Dalam format British itu bulan diletakkan pada nominal kedua, sehingga
penyebutan tanggalnya menjadi misal ya, tanggal 10 September 2013. Sama kan seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi yang umumnya digunakan itu kita biasa menggunakan format British daripada format American. Kalau di Indonesia yang lazim digunakan adalah format British ya. Kita biasa menyebutkan tanggalnya dulu, diikuti dengan bulan, lalu diikuti dengan tahun ya. Okay, now we're come to the conclusion ya. Jadi dari materi yang tadi telah saya sampaikan, ada beberapa conclusion yang bisa diambil. Yang pertama nih, there are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Setelah itu, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Setelah itu, poin penting lainnya, adik-adik harus mengingat nih, bahwa people usually go to work from Monday to Friday. Orang-orang biasanya bekerja dari Senin sampai hari Jumat. Sementara on Saturday and Friday are weekend. Jadi pada hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Oke. Setelah itu poin selanjutnya kalian bisa lihat nih bahwa preposition at itu untuk mengatakan waktu yang terperinci atau precise time. Sedangkan pada preposition in, kalian bisa menggunakan untuk menyebutkan dari part of time of day, month, season, and years. Sedangkan pada preposition on, kalian bisa mengatakannya untuk menyebutkan hari, tanggal, dan hari-hari penting tertentu atau certain seasons atau bisa disebut dengan holidays. Nah, kalian sudah belajar kan bagaimana cara menyebutkan hari dan bulan dalam bahasa Inggris? Sekarang ada exercise untuk kalian nih. Silakan kalian membuka link di layar tersebut ya. Bisa dilihat di layar ada link Google Form. Bisa kalian kerjakan ya. Atau kalian bisa membuka link Google Form di description box ya. Kalian bisa cek description box di bawah ini. Lalu kalian bisa klik linknya. Lalu kerjakan soal yang tertera dalam Google Form tersebut. Ingat, mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Jangan menyontek, jangan melihat dari Google. Percayalah bahwa kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Karena hasil dari diri sendiri itu lebih memuaskan kan? Baik buruknya hasil itu adalah kemampuan kalian ya. Kalian bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan tersebut ya. Jika kalian masih mendapat nilai yang kurang bagus, it's okay, gak apa-apa. Kalian bisa belajar lagi lain waktu. Tapi jika kalian sudah berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan ya, berarti congratulations, kalian telah memahami materi ini dengan baik. Ingat ya adik-adik, kerjakan soal sendiri, jangan menyontek, dan jangan melihat jawaban dari Google. Percayalah atas kemampuan yang kalian miliki. Okay, so that's all the material